Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurita Akiolaina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Yaspen Tugu Ibu, Kota Depok, Jawa Barat. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 bertema pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Karena seyogyanya setiap anak itu unik. Mereka tentunya memiliki kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Begitupun dengan minat belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan masih banyak lagi. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman pada saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang harus dilakukan guru diantaranya adalah: pertama, guru harus dapat memahami tujuan dari pembelajaran terlebih dahulu. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, yaitu mengenai kesiapan belajar. Di sini, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dalam menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, yaitu minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan erat dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dilakukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Hal ini biasa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipahami. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentunya ada. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya.
Di antaranya yaitu dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Selanjutnya, dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, yaitu dengan modul 1.4. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman guru semuanya. Salam guru penggerak, selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.